Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang web Sukre, yaitu web toko kue online untuk proyek ujian akhir semester pemrograman web Universitas Majung. Nah, jadi berikut adalah main page dari Sukre. Jadi di bagian atas ini ada navbar, kemudian di bawah navbar ini terdapat carousel untuk menampilkan promo yang pada saat ini masih berupa promo dummy. Kemudian di bagian bawahnya ini terdapat main Sukre yang terdiri dari titel Sukre, subtitle, dan gambar. Kemudian terdapat untuk guestbook. Nah, tombol guestbook ini jika ditekan maka akan masuk ke bagian review seperti dapat dilihat contoh tampilannya. Tetapi pada saat ini masih hanya berupa tampilan saja. Kemudian di bagian bawahnya lagi terdapat About Us. Nah, jika diperhatikan sebelumnya di bagian navbar itu terdapat About Us juga. Nah, jika di bagian navbar About Us ini diklik, maka akan langsung ke bagian About Us yang di bawah ini. Kemudian di bawahnya lagi terdapat footer yang di dalamnya terdiri dari alamat, nomor telepon, waktu buka dari toko Sukre, dan kemudian ada icon untuk media sosial. Untuk media sosial ini juga masih berupa tampilan saja. Kemudian berikutnya ke bagian news. Nah, di bagian news ini terdapat berita tentang kegiatan yang akan atau telah diadakan oleh Sukre. Bisa dilihat salah satu contohnya. Jika diklik akan masuk ke detail newsnya. Nah, ini adalah tampilan dari salah satu detail newsnya. Dan di sini ada simbol panah back ini. Jika diklik maka akan kembali ke daftar news. Kemudian juga di sini ada kategori. Jika diklik akan muncul 3 kategori yaitu cupcakes, cakes, dan waffles. Saya akan mencontohkan untuk kategori cupcakes. Nah, di sini ada contoh tampilan produk untuk cupcakes dan contohnya di sini ada 2 produk. Nah, jika di sini diklik buy now maka akan masuk ke detail produk dan berikut adalah tampilan untuk detail produknya. Jika tertarik dengan Choco Cupcake contohnya ini dapat memasukkan jumlah yang ingin dibeli dan kemudian add item. Tapi add item ini hanya dapat dilakukan setelah login. Dan jika belum login, maka akan disuruh login terlebih dahulu. Dan langsung dimasukkan ke halaman login. Nah, sebelum login, pertama, jika belum memiliki akun, maka harus mendaftar terlebih dahulu, yaitu dapat mengklik make one di bagian ini, dan akan langsung dimasukkan ke halaman registration. Nah, berikutnya adalah menginputkan untuk nama, user ID, email, dan password. Contohnya seperti ini. Di sini saya mencontohkan untuk nama Siti dan user ID Siti09 dengan emailnya siti@gmail.com dan passwordnya 123. Dan kemudian di submit. Maka jika berhasil akan muncul notifikasi berhasil registrasi, silakan login. Kemudian kita dapat langsung login dengan user ID dan password yang sudah didaftarkan tadi. Kemudian submit. Nah, muncul notifikasi berhasil login. Nah, jika berhasil login, maka di sini akan muncul namanya yaitu Siti. Kemudian login tadi berubah menjadi logout dan di sini juga terdapat menu card dan transaction. Menu card ini masih 0 karena masih belum ada produk yang dimajukan ke keranjang. Menu transaction juga masih kosong karena belum ada transaksi. Nah, berikut saja langsung kita coba melakukan transaksi. Contohnya di sini saya akan mencoba transaksi untuk 2 blueberry cupcakes. Kita cukup klik buy now, kita masuk ke detailnya dari blueberry cupcakes, memasukkan 2 dan add item. Maka di card sini akan langsung muncul blueberry cupcakes. Nah, card ini juga tadi yang 0 berubah menjadi 1 karena di dalam sini terdapat satu produk yaitu blueberry cupcakes. Kemudian misalkan saya juga ingin membeli apple pie, jadi 3 apple pie dan add item. Nah, maka di sini juga muncul di card-nya ini juga ada apple pie, harganya dan berapa. Nah, kemudian jika ingin melihat total dari pembelanjaan, maka bisa klik check out. Di sini akan muncul total. Kemudian jika ingin membeli lagi, cukup
done, kemudian bisa menginputkan lagi belanjaannya. Jika sudah ingin membayar, maka klik check out ini. Dan memasukkan nama penerima, contohnya di sini adalah Siti, dengan alamatnya Jalan ABC 123 Malang, dan nomor penerimanya ini. Kemudian submit. Nah, maka akan ada notifikasi berhasil check out. Nah, kemudian akan langsung masuk ke bagian transaction atau transaksi. Di sini dapat dilihat adalah transaksi yang sudah dilakukan tadi, ada nomor transaksinya, dan statusnya belum bayar. Nah, untuk membayar cukup klik bayar, dan memasukkan bukti transfer. Nah, contohnya di sini adalah ini, kemudian upload image. Nah, jika sudah, maka status belum bayar tadi akan berubah menjadi konfirmasi pembayaran. Nah, jika statusnya sudah berubah menjadi konfirmasi pembayaran, berikutnya adalah tugas admin untuk mengkonfirmasi pembayaran atau transaksi ini. Sehingga kita dapat langsung masuk ke bagian admin. Di sini kita masukkan admin ID dan passwordnya. Kemudian setelah berhasil, untuk mengecek transaksi tadi, kita dapat melihat ke bagian transaksi. Nah, di sini akan muncul di yang paling atas ini ada tanggal, user ID-nya Siti tadi dengan totalnya. Dan statusnya di sini konfirmasi pembayaran. Nah, admin dapat mengecek detailnya. Di sini akan muncul alamat, kemudian barang yang dipesan apa saja, status. Nah, kemudian di sini itu ada bukti pembayarannya, sehingga admin dapat mengecek kebenaran dari bukti pembayaran. Kemudian jika sudah benar, admin dapat mengklik validasi ini, dan status pengiriman ini akan berubah menjadi diproses penjual. Nah, diproses penjual ini maksudnya adalah berhubungan dengan seperti menyiapkan pesanan, kemudian packing, seperti itu. Dan kemudian jika sudah, maka akan dikirim. Nah, jika sudah dikirim, maka admin dapat mengklik tombol kirim ini, dan status akan berubah shipping. Kemudian jika sudah shipping, maka berikutnya adalah menunggu produk atau barang hingga sampai ke tangan pembeli atau user. Nah, di bagian transaksi ini juga dia statusnya berubah menjadi shipping. Jika user atau pembeli sudah menerima produk atau barangnya, dapat mengklik diterima. Sehingga statusnya akan berubah selesai. Dan di sini juga terdapat historinya. Jadi waktu membayar, kemudian memvalidasi, barang dikirim, dan barang diterima. Kemudian setelah selesai melakukan transaksi, user juga dapat merate atau menilai produk. Contohnya ini berupa recap cake. Nah, rate di sini berupa memberikan bintang saja. Contohnya ini memberikan bintang 5 dan submit. Kemudian yang apple pie juga bintang 5, submit. Nah, kemudian kita masuk ke bagian admin lagi. Di sini juga statusnya berubah menjadi selesai. Di bagian transaksi ini, admin juga dapat mengecek, dapat melihat histori dari transaksi. Di sini terdapat pagination juga. Kemudian di sini juga ada pilihan, contohnya admin hanya mau mengecek yang belum bayar saja, atau yang menunggu konfirmasi pembayaran, proses, shipping, konfirmasi pembatalan, dibatalkan, dan selesai. Seperti itu. Nah, berikutnya saya akan mencontohkan untuk kasus pembatalan transaksi. Contohnya di sini membeli 2 cheesecake, add item, dan akan masuk di cart. Kemudian di check out. Nah, kita memasukkan nama penerima, alamat, dan nomor penerima. Kemudian submit, maka akan langsung masuk ke bagian transaksi dan belum bayar. Misalkan sebelum bayar ternyata kita ingin menambah seperti itu, tapi sudah terlanjur melakukan check out. Di sini kita cukup mengklik tombol cancel saja dan akan otomatis tercancel seperti itu. Kemudian kita dapat menambah lagi barangnya. Contohnya ingin menambah cupcakes, choco cupcake 1. Nah,
kemudian melakukan check out, memasukkan tujuan, dan submit. Nah, kemudian di sini kita yakin dan ingin membayar. Kemudian kita membayar dan upload image. Nah, di sini statusnya sudah berubah menjadi konfirmasi pembayaran. Tapi mungkin karena suatu alasan, kemudian beberapa lama, kita ingin melakukan pembatalan seperti itu. Nah, di sini statusnya adalah meminta pembatalan dan harus menunggu persetujuan dari admin seperti itu. Di admin sendiri juga muncul di sini status meminta pembatalan. Jika admin tidak menyetujui, maka admin cukup mengklik continue, maka dia akan tetap berupa status konfirmasi pembayaran. Nah, di sini. Tetapi contoh lainnya, jika di sini admin menyetujui pembatalan, admin cukup mengklik cancel dan status akan berubah dibatalkan. Seperti itu. Nah, status akan berubah dibatalkan. Kemudian kita akan masuk ke bagian adminnya. Nah, di bagian admin ini adalah home dari homepage atau main page dari admin. Di sini terdapat chart, beberapa chart. Yang pertama ada chart untuk pembelian setiap produk, jumlah pembeliannya. Kemudian ada pie chart of category. Ini adalah jumlah produk dari setiap kategori. Kemudian ada juga pie chart untuk stok dari tiap produknya. Kemudian pie chart rating, transaksi, pembelian, dan lain-lain. Nah, kemudian berikutnya ada bagian user. Di sini terdapat user ID, nama, email, password, dan action. Action ini masih kosong dan dia hanya akan muncul tombol ketika user mengklik forget password. Contohnya seperti ini. Ini kita logout terlebih dahulu. Contohnya Siti tadi itu lupa passwordnya, maka Siti cukup klik forget password. Di sini Siti dapat mereset passwordnya dengan memasukkan email, kemudian submit. Nah, di sini email not found karena emailnya Siti salah, sehingga kita harus memasukkan email lagi yang benar. Seperti itu. Nah, di admin ini kemudian juga akan muncul reset password. Jika diklik tombol reset passwordnya, maka passwordnya Siti akan di-reset menjadi password user seperti ini. Dan submit. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga produk. Ini adalah produk-produknya yang ada. Di sini juga ada pagination-nya. Di sini juga ada untuk men-search produk, contohnya cupcake. Maka semua dengan nama cupcake akan muncul. Seperti itu. Nah, berikutnya di bagian bawah sini ada tambah produk. Ini untuk menambah produk. Jadi, contohnya ini ada produk dengan nama ABC. Kemudian kategorinya kita pilihkan cupcake. Deskripsinya kita isi with extra yummy blueberry ABC jelly. Kemudian detail barangnya ini blueberries ABC jelly. Nah, kemudian stoknya kita isi misalkan 2. Kemudian harga barangnya 20.000, ratingnya masih kita biarkan 0 karena rating nanti akan terisi setelah ada yang melakukan pembelian. Kemudian pembeliannya juga dibiarkan 0. Kemudian gambarnya kita masukkan, contohnya ini, simpan. Nah, di bagian sini akan muncul, nah ini, ABC, cupcake with extra yummy ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk edit bisa langsung diklik edit. Nah, di sini kita bisa edit langsung. Contohnya kita ganti namanya jadi ABC Cupcake. Kemudian stoknya kita tambah jadi 10, harganya tetap. Kemudian kita inputkan lagi gambarnya dan kita simpan. Nah,
Di sini maka akan berubah. Nah, seperti ini dia berubah. Nah, kemudian jika untuk yang tombol hapus ini, jika ingin menghapus produk, dapat langsung klik hapus. Dan kemudian akan muncul modal yakin hapus, hapus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian produk tadi akan terhapus. Kemudian berikutnya ada history user. Di sini ada tanggal, user ID, dan action-nya, yaitu reset password. Kemudian ada history produk. Ini ada juga tanggal, user, ID, action, dan detail. Nah, di sini contohnya dia mengedit produk. Dan di sini ada sebelumnya bagaimana, seperti itu. Ini ada transaksi yang tadi. Kemudian ada logout. Nah, jika diklik maka akan melogout dari admin. Sekian presentasi saya mengenai Web Sukre. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, saya mohon maaf dan terima kasih.